Bukek Xiansu. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 31. Setiap sentuhan jarinya seolah-olah mendatangkan aliran hawa panas yang menjalar naik ke dada dan kepala melalui lengannya. Makin lama dia makin gelisah, tubuhnya panas dingin dan sama sekali dia tidak berani memandang wajah putri itu karena takut kalau sang putri marah. Betapapun nafsu berahi telah menyundul sampai ke ubun-ubunnya, namun Sui Liang tidaklah demikian nekat untuk berani bertindak kurang ajar, tidak berani melakukan langkah pertama dan hanya menanti uluran tangan sang putri, karena dia maklum bahwa sekali keliru bertindak tebusannya adalah nyawanya di samping kegagalan tugasnya. Kau memang aneh, Liang Chu. Benar kata-kata beberapa orang pelayan yang selama ini tidak kau perhatikan. Sekarang baru aku melihat sendiri. Kau seorang gadis yang aneh. Apakah seorang gadis kalau sudah mempelajari ilmu silat tinggi lalu berubah sifatnya, menjadi kejantan-jantanan? Kau patut menjadi seorang laki-laki. Suaramu agak berat, gerak-gerik mukaku, tanganmu kuat dan kasar, dan pandang matamu. Engkau seolah-olah hendak menelanku bulat-bulat setiap kali kau melihatku. Hai Hik, aku sampai merasa sungkan dan malu. Sui Liang terkejut sekali, akan tetapi sambil membungkuk rendah dia berkata dan berusaha sedapatnya untuk meninggikan nada suaranya, harap Paduka ampunkan semua kekurangan hamba. Ah, tidak apa-apa, Liang Chu. Engkau sudah berjasa besar, dan... keadaanmu yang kejantan-jantanan itu bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Sayang sekali, kau seorang wanita dan sifat kejantananmu hanya karena kau seorang gadis Kangou yang berkepandaian silat tinggi. Kalau engkau seorang pria sejati, Hai Hik, betapa lucunya. Tentu akan lebih menyenangkan hatiku. Seketika terhenti jari-jari tangan yang tadi menari-nari dan memijiti paha kenyal itu. Jantung Sui Liang seperti berhenti berdetak mendengar ucapan sang putri, kemudian berdebar-debar dengan kerasnya sehingga suara detak jantungnya memasuki kedua telinganya dengan amat nyaring. Kesempatan baik telah terbuka. Selir jelita ini telah membuka rahasia hatinya. Begitu menantang, seperti setangkai bunga yang tinggal memetik saja, tinggal mengulur tangan dan akan terpenuhilah kedua cita-citanya, yaitu menikmati tubuh yang telah membuat tergila-gila ini dan sekaligus menyempurnakan tugasnya memikat hati yang kui-hui demi suksesnya siasat yang sedang dilakukan oleh subonya. Tiba-tiba Sui Liang berlutut dan menempelkan dahinya di lantai dekat pembaringan. Hamba rela mengorbankan nyawa demi Paduka, dan hamba siap sedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Paduka. Akan hamba lakukan dengan taruhan nyawa dan hamba siap menanti perintah Paduka. Hai Hik, Liang Chu. Engkau memang aneh. Betapapun juga, mana mungkin engkau menjadi laki-laki sejati? Kalau Paduka kehendaki, pasti dapat terjadi. Perintah Paduka merupakan keputusan bagi hamba, seperti perintah dari langit. Yang kui-hui menjadi terheran-heran dan bangkit duduk, membiarkan pakaian dalamnya tersingkap lebar, tidak hanya pada pahanya, akan tetapi juga pada pundaknya sehingga setengah dadanya tampak jelas, putih halus membusung. Apa maksudmu, Liang Chu? Hamba telah mempelajari ilmu kesaktian dari Subo, sehingga kalau Paduka menghendaki, hamba dapat Pian Hoa, mengubah diri, menjadi seorang pria sejati. Mata yang bening indah itu terbelalak, mulut yang kecil itu ternganga sehingga bibir merah membasah itu membentuk lingkaran memperlihatkan lidah yang meruncing merah dan rongga mulut yang lebih merah lagi terhias deretan gigi seperti mutiara. Sinar mata yang kui-hui menjelajahi tubuh pembantunya yang berlutut itu, akhirnya dia dapat berkata, benarkah itu? Sungguh aneh dan luar biasa. Coba kau buktikan omonganmu, Liang Chu. Coba kau Pian Hoa menjadi seorang pria. Sui Liang menekan jantungnya yang berdebar tegang, mengangkat mukanya dan berkata, Hamba. Mana berani kurang ajar. Lakukanlah. Ini merupakan perintah. Berdirilah dan Pian Hoa lah. Yang kui-hui berkata penuh nafsu karena dia ingin sekali menyaksikan apakah benar gadis ini dapat Pian Hoa menjadi pria, hal yang hanya pernah didengar dalam dongeng kuno saja. Kalau Paduka memerintahkan, hamba tidak berani membantah. Sui Liang lalu bangkit berdiri dan membungkuk. Maafkan hamba. Dia lalu melepas gelung rambutnya, menggosok bedak dan yanci dari mukanya, kemudian dengan wajah merah berseri dia berkata, hamba telah berubah menjadi seorang pria.
Suaranya kini besar, suara seorang laki-laki tulen. Yang Kui Hui memandang terbelalak. Mana aku bisa percaya? Hanya suaramu yang berubah, dan mukamu tanpa bedak dan Yanci memang seperti muka pria. Akan tetapi mana buktinya bahwa kau pria? Sui Liang mengerutkan alisnya. Paduka ingin bukti? Baiklah, maafkan kelancangan hamba. Dia lalu merenggut pakaiannya, baju di bagian atas sehingga tanggal kancing-kancingnya dan terbukalah dadanya. Sebuah dada yang tegap dan bidang, tidak berbuah, dada seorang laki-laki tulen. Wajah yang Kui Hui berseri-seri, mulutnya tersenyum lebar ketika dia memandang dada yang bidang, tegap dan berkulit putih bersih itu. Memang tidak salah lagi, tubuhmu bagian atas memang tubuh seorang pria. Akan tetapi aku belum puas, Liang Chu. Buka semua pakaianmu. Perintah ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh Sui Liang. Biarpun sudah lama dia menghendaki terjadinya hal yang hanya dalam mimpi ini, namun sebagai seorang laki-laki, dia merasa jengah dan malu juga menerima perintah agar dia bertelanjang bulat seperti itu. Akan tetapi, gairah yang meluap-luap dan kegembiraannya mengusir semua rasa malu dan dengan jari tangan gemetar Sui Liang menanggalkan semua sisa pakaiannya sehingga tak lama kemudian dia telah berdiri membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pria sejati di depan selir jelita itu. Liang Chu, kesinilah kau. Sungguh hebat. Tak kusangka sama sekali. Rebahlah kau di sini, di sisiku, manis. Tanpa diperintah kedua kalinya karena memang itulah yang diinginkannya selama ini. Sui Liang lalu naik ke pembaringan dan merebahkan dirinya di sisi selir cantik itu. Yang Kui Hui terkekeh genit lalu menyambutnya dengan peluk cium ganas, menerkamnya seperti seekor harimau kelaparan, atau seperti seekor ular yang memagutnya dan membelit-belitnya. Manusia, baik laki-laki atau wanita, kaya atau miskin, dari golongan ningrat maupun jembel terlantar, sekali dikuasai nafsu berahi akan menjadi lupa diri dan lupa segala. Pada saat seperti itu, lenyaplah duka, lenyap pula takut, hilang segala pertimbangan dan akal, yang ada hanyalah tindakan sebagai akibat dorongan nafsu birahi yang minta dilampiaskan. Hebatnya, makin dipenuhi dorongan nafsu, makin hebatlah. Seperti nyala api, makin dibiarkan makin membesar dan takkan padam sebelum habis bahan bakarnya. Hanyalah manusia yang selalu sadar akan keadaan dirinya, akan gerak-gerik dirinya lahir maupun batin, takkan kehilangan kewaspadaan dan kebijaksanaan, takkan dapat dicengkeram oleh nafsu dalam bentuk apapun. Hal ini bukan berarti bahwa manusia bijaksana menolak nikmat hidup yang didatangkan oleh gairah nafsu, sama sekali tidak. Bahkan hanya manusia sadar sajalah yang bebar-bebar akan dapat menikmati hidup karena baginya nafsu kesenangan hanyalah pelengkap hidup, bukan hal yang mutlak dan tidak dikejar-kejarnya. Dialah orang menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai dia. Menguasai nafsu dengan kewaspadaan dan mengenal akan keadaan diri sendiri seperti apa adanya, lahir maupun batinnya, bukan menguasai nafsu dengan cara pengekangan dan penyiksaan diri. Dengan cara pengamatan yang sewajarnya, penuh kesadaran, pengamatan terhadap nafsu dan gerak-geriknya, tanpa celaan tanpa pujian, maka nafsu akan kehilangan kekuasaannya sendiri terhadap diri pribadi. Sebaliknya, menggunakan kemauan untuk menekan dan mengekang nafsu, tidak akan ada gunanya, karena, boleh jadi nafsu akan dapat dibendung pada saat itu, namun sewaktu-waktu nafsu yang masih menguasai diri itu meluap. Bagaikan api dalam sekam, sewaktu-waktu akan dapat menyala lagi, demikianlah kalau orang menguasai nafsu dengan pengekangan yang berarti menguasainya dengan kekerasan. Dengan pengamatan waspada, nafsu yang seperti api itu akan padam dengan sendirinya. Namun dengan pengekangan, api itu hanya membara dan tidak tampak untuk sewaktu-waktu bernyala lagi, karena yang mengekang nafsu adalah nafsu juga. Mengekang berarti menggunakan kekerasan menuruti keinginan. Menjelang pagi, Yang Kui Hui yang kekenyangan melampiaskan nafsu berahinya, terlena di pembaringan, wajahnya yang agak pucat menoleh kepada Sui Liang yang tidur pulas di sampingnya, lalu wanita cantik itu tersenyum. Jari-jari tangannya yang halus itu bergerak membelai dada telanjang dari pemuda itu, lalu ditariknya kembali tangannya dan dia menghela nafas panjang. Setelah kekenyangan, barulah dia dapat berpikir dan barulah selir kaisar ini sadar betapa bodohnya dia membiarkan dirinya terseret oleh nafsu berahi. Pemuda ini tentu seorang pria sejati yang menyamar sebagai wanita. Hal ini sudah jelas. Dan di balik penyamaran ini tentulah ada suatu rahasia. Kesadaran ini mengejutkan hatinya dan menimbulkan kekhawatirannya. Dia adalah selir yang cerdik sekali.
Yang Kui Hui bangkit duduk dan perlahan-lahan, agar jangan membangunkan pemuda itu, dia mengenakan pakaiannya. Matanya tak pernah berpindah dari wajah Sui Liang dan sambil memakai pakaiannya, dia mengenangkan semua yang mereka lakukan semalam ketika mereka bermain cinta tanpa mengenal puas sampai akhirnya tertidur kelelahan. Betapapun juga, pemuda itu terlalu halus. Bagi wanita macam Yang Kui Hui yang sudah banyak pengalaman bermain cinta dengan pria, kejantanan Sui Liang kurang memuaskan hatinya. Betapa jauhnya dibandingkan dengan An Lushan. An Lushan barulah boleh disebut seorang laki-laki sejati. Dengan kedudukannya yang tinggi dan pengaruhnya yang besar, dengan tubuhnya yang tinggi besar, tenaganya yang seperti singa, dengan permainan cintanya yang liar kasar dan wajar, menonjolkan kejantanan yang amat hebat. Sedangkan pemuda ini, terlalu halus, masih hijau dan kurang pengalaman, dan yang lebih berbahaya lagi, pemuda ini tentulah seorang mata-mata musuh. Yang Kui Hui bergidik ngeri. Betapa bodohnya dia, mudah terbujuk dan terseret oleh nafsunya sendiri dan terkena rayuan seorang mata-mata. Untung mata-mata ini belum bertindak terlalu jauh. Bagaimana kalau semalam dia dibunuhnya? Yang Kui Hui bergidik dan bergegas turun dari pembaringan, dengan hati-hati dia mengambil pedang bersarung indah yang diletakkan oleh Sui Liang di atas tumpukan pakaiannya, kemudian selir kaisar itu berindap-indap menuju ke pintu kamar, membuka pintu dan keluar setelah menutupkan kembali daun pintu perlahan-lahan. Tak lama kemudian dia telah berbisik-bisik dengan beberapa orang pengawal pribadinya, kemudian memasuki kamar lain setelah merasa yakin bahwa para pengawalnya yang kini telah berkumpul itu akan melaksanakan perintahnya dengan baik. Sui Liang terbangun dari tidur nyenyak, menggeliat dan tersenyum penuh bahagia ketika dia teringat akan keadaan dirinya. Dirabanya kasur di mana dia rebah dan hidungnya kembang kempis, masih penuh oleh keharuman tubuh Yang Kui Hui. Baru saja terbangun dari tidur, teringat akan wanita cantik itu, berkobar lagi nafsunya, lenyap semua kelelahan tubuhnya dan dia membalik ke kanan, lengan kirinya dan kaki kirinya merangkul memeluk. Dia membuka matanya ketika tangan dan kakinya bertemu dengan kasur yang kosong, lalu bangkit duduk, menoleh ke kanan kiri, mencari-cari. Yang Kui Hui telah pergi dari kamar itu. Sui Liang merasa heran dan juga terkejut, kemudian timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Kemanakah perginya wanita itu sepagi ini, pikirnya. Karena khawatir kalau ada pelayan memasuki kamar dan memergoki keadaannya, bergegas dia menyambar pakaiannya, dan cepat mengenakan pakaiannya, pakaian wanita penyamarannya. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri meja rias Yang Kui Hui, menggunakan bedak dan yanci untuk memulas mukanya yang semalam telah menjadi muka pria aslinya dan sia-sia bedak di mukanya telah terhapus sama sekali oleh ciuman-ciuman Yang Kui Hui. Kemudian dia mencari pedangnya dan betapa heran dan terkejut hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pedangnya tidak berada di dalam kamar itu. Akan tetapi dia segera tersenyum menenangkan hatinya sendiri. Tentu Yang Kui Hui sengaja hendak main-main dengan dia. Tak mungkin wanita itu melakukan hal yang bukan-bukan dan merugikannya setelah apa yang mereka nikmati bersama semalam. Tentu Yang Kui Hui sudah bertekuk lutut dan mencintanya setelah dia membuktikan kejantanannya semalam, pikir Sui Liang dengan bangga. Dengan hati ringan dia lalu melangkah ke pintu, membuka daun pintu hendak mencari kekasihnya itu. Sunyi di luar kamar itu, padahal biasanya penuh dengan pengawal. Kemudian muncul seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan kamar Yang Kui Hui setiap pagi. Melihat pelayan ini, Sui Liang dengan suara biasa lalu menanyakan di mana adanya majikan mereka yang cantik itu. Beliau tadi memerintahkan bahwa kalau Liang Lihiap sudah bangun agar Lihiap suka pergi menyusul ke dalam pondok di taman. Beliau menanti di sana. Mendengar kata-kata ini, Sui Liang bergegas pergi ke taman, hatinya girang sekali. Tak salah dugaannya. Yang Kui Hui telah bertekuk lutut di depan kakinya. Selir yang angkuh dan cantik itu telah jatuh cinta kepadanya sehingga kini selir itu ingin melanjutkan permainan cinta mereka di dalam pondok taman, tentu agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan para pelayan lain. Haha, kau cerdik sekali, manis. Kata hatinya penuh kegembiraan, untuk kecerdikanmu itu akan kuberi upah ciuman hangat. Sambil tersenyum-senyum membayangkan segala kemesraan yang akan dialaminya sebentar lagi di dalam pondok taman, Sui Liang melangkah lebar ke dalam taman yang indah dan luas itu. Taman itu sunyi karena hari masih amat pagi dan memang biasanya pun taman itu hanya dikunjungi para putri istana setelah matahari naik tinggi sehingga mereka dapat menghirup hawa segar di situ. Bahkan tidak tampak seorang pun juru taman yang biasanya sepagi itu tentu telah membersihkan taman.
Ketika melewati tempat di mana dia malam-malam beberapa hari yang lalu mengubur mayat dua orang pelayan wanita, Sui Liang menggerakkan pundaknya untuk menenteramkan hatinya yang agak terguncang. Salah kalian sendiri, pikirnya, dan untuk menekan perasaannya, dia telah menginjak kuburan yang tidak kentara dan tidak dikenal orang lain kecuali dia itu. Dia kini sudah berdiri di depan pintu pondok, lalu mengetuk pintu pondok sambil berkata dengan suara biasa, suara pria, halus dan penuh rayuan, "Dewiku yang cantik jelita, bidadari dari sorga manis, bukalah pintu, aku sudah amat rindu kepadamu." Daun pintu pondok merah itu terbuka dari dalam dan Sui Liang meloncat ke belakang sambil menahan seruan kagetnya ketika dia melihat bahwa dari dalam pondok itu keluar 20 orang lebih pengawal yang memegang senjata di tangan. "Menyerahlah engkau, Liang Chu. Kami mendapat perintah untuk menangkapmu," komandan pengawal berkata keren. Seketika pucat muka Sui Liang dan otomatis tangan kanannya meraba pinggang, hanya untuk diingatkan bahwa pedangnya telah lenyap dari dalam kamar tadi. Apa dosaku?" Dia bertanya gagap, saking bingungnya dia lupa menyembunyikan suara laki-laki yang keluar dari mulutnya. 20 lebih pengawal itu tertawa dan sang komandan membentak. "Lekas berlutut dan menyerah." Sui Liang maklum bahwa rahasianya tentu telah terbuka. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang telah membuka rahasianya. Sampai saat itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yang Kui Hui yang telah mengkhianatinya. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau dia tertangkap, tentu dia akan celaka. "Mampuslah," bentaknya sambil menerjang ke depan, menghantam komandan dengan kepalan tangan kanan sedangkan kepalan tangan kiri menghantam pengawal kedua yang berdiri dekat. Komandan itu memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi, maka dia dapat menangkis biarpun dia menjadi terhuyung-huyung. Akan tetapi pengawal yang terkena hantaman tangan kiri Sui Liang mengeluarkan teriakan keras dan roboh terguling, muntah-muntah darah karena pukulan yang mengenai dadanya tadi amat kuat. Segera Sui Liang dikeroyok oleh 20 orang lebih. Para pengawal itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, karena mereka semua bersenjata. Repot jugalah Sui Liang yang harus membela diri dengan tangan kosong. "Jangan bunuh dia. Kita harus menangkapnya hidup-hidup," beberapa kali komandan berteriak. Sui Liang mengamuk sekuatnya, namun setelah tubuhnya terkena beberapa kali bacokan dan tusukan, akhirnya dia terguling dan teringkus. Dalam keadaan luka-luka dan setengah pingsan dia diseret ke dalam kamar tahanan. Sementara itu, Yang Kui Hui segera mengadu kepada Kaisar bahwa pelayan wanita yang dahulu menolongnya itu ternyata adalah seorang pemuda dan mungkin mata-mata musuh yang sengaja menyelundup. Mendengar ini, Kaisar memerintahkan agar Sui Liang disiksa dan dipaksa untuk mengakui keadaannya. Pada hari itu juga, di dalam kamar tahanan yang dirahasiakan, Sui Liang dikompres untuk mengaku. Ada beberapa macam semangat yang mendorong seseorang menjadi prajurit. Semangat patriotik sebagai pengabdian kepada negara dan bangsa, semangat mencari kedudukan dan kemuliaan, dan semangat yang timbul dari keadaan lain pula. Di antara semua itu, hanya prajurit yang didorong semangat mengabdi kepada negara dan bangsa sajalah yang akan berani mempertaruhkan nyawa dengan rela, karena dia merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan dalam hidupnya itu benar. Kebenaran seseorang yang tentu saja mengharapkan sesuatu, misalnya nama sebagai seorang pahlawan atau tempat baik di alam baka. Betapapun juga, lepas daripada tepat tidaknya kebenaran semacam itu, harus diakui bahwa hanya prajurit yang bersemangat demikian sajalah yang akan menghadapi kematian dan siksaan dengan berani dan gagah. Tidaklah demikian dengan Sui Liang. Dia melakukan tugasnya karena dorongan Subonya yang juga menjadi kekasihnya, karena keinginannya untuk kelak memperoleh kedudukan tinggi jika cita-cita Subonya terlaksana. Kalau putra Subonya sampai biasa menjadi kaisar seperti yang dicita-citakan Subonya, dia tentu setidaknya akan menjadi seorang menteri. Karena semangat seperti ini yang mendorongnya berjuang, maka begitu gagal patahlah semangatnya. Begitu dia disiksa, keluarlah pengakuan dari mulut Sui Liang bahwa dia adalah kaki tangan Subonya, Tekuat Lin Ratu Pulau Es yang kini menjadi ketua Butong Pai dan yang bersekutu dengan Pangeran Tang Sin Ong. Dan tugasnya adalah memikat hati Yang Kui Hui agar selir itu kelak mau membantu pemberontakan mereka. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan geger. Pangeran Tang Sin Ong ditangkap dan beberapa hari kemudian, Sui Liang dan Pangeran Tang Sin Ong dijatuhi hukuman penggal kepala di tempat umum agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang hendak memberontak. Kaisar lalu mengirim pasukan untuk menangkap ketua Butong Pai yang memberontak.
Habislah riwayat hidup Bu Sui Liang, putra Lusan Lojin Bu Sikang yang gagah perkasa itu. Memang patut disayangkan karena sebenarnya dahulu Bu Sui Liang adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa, yang dididik oleh ayahnya sejak kecil agar menjadi seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Memang, keadaan sekeliling amat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Hal ini tidaklah berarti bahwa sekeliling yang bersalah sehingga menyeret seseorang ke jalan sesat seperti halnya Bu Sui Liang. Sebetulnya, yang bersalah adalah dirinya sendiri. Orang yang mengenal diri sendiri akan selalu dalam keadaan waspada dan sadar sehingga berada di dalam lingkungan apapun juga dia akan selalu mengamati tingkah laku sendiri lahir batin setiap saat, tak mungkin terseret atau ternoda, seperti emas murni atau bunga teratai, biar berada di lumpur akan tetapi tetap bersih. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengamati dirinya sendiri setiap saat, akan mudah lupa karena akunya menonjol dan si aku ini memang selalu ingin menang sendiri, ingin enak dan senang sendiri, sehingga untuk memenuhi segala keinginannya itu, diri terseret dan mudah terjeblos ke dalam jurang penuh dengan ular-ular berbisa bernama iri, dendam, benci, sombong, duka, dan lain-lain yang kesemuanya berakhir dengan kesengsaraan. Pasukan yang kuat dipimpin seorang perwira tinggi membawa perintah penangkapan dari kaisar sendiri, tiba di Butongsan. Namun mereka terlambat. Tekuat Lin, ketua Butongpai yang baru dan hendak ditangkap itu, telah melarikan diri bersama anak buah yang setia kepadanya. Hal ini tidaklah mengherankan. Sebelum Sui Liang membuka rahasia pemberontakannya, Tekuat Lin telah lebih dulu mendengar bahwa muridnya telah gagal dan ditangkap. Dia merasa kecewa sekali, akan tetapi dia juga maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Kalau sampai pasukan pemerintah menyerang Butongpai, tentu saja dia tidak mungkin dapat melawan pasukan yang besar itu. Maka diam-diam dia lalu lolos dari Butongsan, bersama anak buahnya yang setia dia lalu melarikan diri ke Rawa Bangkai yang menjadi markas kedua dari komplotan ini. Seperti diketahui, Kiam Mo Chai Li Lioxi yang menjadi datuk kaum sesat itu telah ditaklukkannya dan telah menjadi sekutunya, dan tempat tinggal datuk wanita ini, Rawa Bangkai, di kaki pegunungan Luliangsan, menjadi markas kedua. Ketika menghadapi bahaya penangkapan dari kota raja, tentu saja Kuat Lin lalu melarikan diri ke tempat yang merupakan daerah berbahaya dan rahasia itu. Pelarian dari Butongpai ini diterima dengan baik oleh Kiam Mo Chai Li Lioxi yang memperoleh kesempatan menonjolkan jasanya. Segera Rawa Bangkai dijaga dengan kuat sekali dan Lioxi menghibur Tekuat Lin atas kegagalan muridnya. Aku hanya merasa kecewa sekali mengenangkan murid-muridku, kata Tekuat Lin dengan suara gemas. Sui Nio telah mengkhianatiku, lari dengan seorang mata-mata musuh entah dari mana dan pengharapanku tadinya tinggal kepada Sui Liang. Dia sampai terbuka rahasianya dan tertangkap, hal itu katakanlah sebagai suatu kegagalan yang menyedihkan. Akan tetapi mengapa dia membocorkan rahasia Pangeran Tang Sin Ong sehingga pangeran itu pun dihukum mati? Dengan matinya Pangeran Tang Sin Ong habislah harapan kita. Tekuat Lin menghela napas panjang dan mengepal tinjunya dengan hati gemas. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian seperti Pang Chu, mengapa mudah sekali putus asa? Lioxi mencela. Chai Li, jangan kau menyebutku Pang Chu lagi. Aku bukan lagi ketua Butongpai setelah kini menjadi pelarian pemerintah. Dan aku tidak membutuhkan perkumpulan itu. Siapa yang tidak akan putus asa? Cita-cita kita kandas setengah jalan. Betapapun tinggi kepandaian kita, menghadapi pasukan pemerintah yang puluhan laksa banyaknya, kita dapat berbuat apakah? Kiam Mo Chai Li tersenyum. Dia maklum bahwa wanita yang amat lihai ini memiliki cita-cita yang besar sekali. Pang Chu. Li Hiap, seorang dengan kepandaian seperti engkau tentu dapat mencari kedudukan dengan mudah sekali. Mana mungkin. Pemerintah telah menganggapku sebagai pemberontak dan aku akan selalu menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Pula, aku adalah seorang bekas ratu, oleh karena itu. Cita-citaku hanya satu, ialah aku akan berusaha sekuat tenaga agar putraku memperoleh kedudukan yang sepadan dengan darah keturunannya. Kiam Mo Chai Li mengangguk-angguk. Memang sepatutnya, dan aku bersedia membantumu asal kelak kau tidak akan melupakan bantuanku. Tekuat Lin memegang tangan datuk wanita itu dan memandang tajam. Kiam Mo Chai Li, kita bukan anak-anak kecil lagi, kita sama-sama wanita dan kita saling mengetahui isi hati masing-masing.
Engkau sudah banyak menolongku, masihkah engkau menyaksikan bahwa aku menganggapmu sebagai tangan dan kaki sendiri dan kita akan senasib sependeritaan, bahkan sehidup semati? Kiamo Caili tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang selain berilmu tinggi, juga berkemauan keras dan bercita-cita tinggi, Telihyap. Kita tidak perlu putus asa dengan kegagalan muridmu. Masih ada jalan lain yang kurasa akan lebih menguntungkan kita. Bagaimana? Bersekutu dengan Anlusan. Tekuat Lin memandang wajah Kiamo Caili dengan alis berkerut. Majikan rawa bangkai itu tersenyum dan diam-diam Tekuat Lin harus memuji bahwa wanita yang usianya sudah 50 tahun itu kalau tersenyum kelihatan masih muda dan masih cantik. Kata-kata Kiamo Caili mengejutkan hatinya dan sekaligus menimbulkan kecurigaannya. Sudah terang bahwa mereka menjadi saingan Anlusan, bagaimana sekarang dapat bersekutu dengan panglima itu? Bahkan yang menyalakan api pemberontakan dalam dada Pangeran Tang Sin Ong adalah karena merasa iri hati kepada Anlusan yang disuka oleh Kaisar dan selalu dibela oleh Yang Kui Hui. Dan sekarang, sekutunya ini mengusulkan untuk bersekutu dengan Anlusan. Caili, apa maksudmu? Tanyanya, suaranya membentak dan matanya memandang tajam menyelidik. Ai, Telihyap, aku tahu mengapa engkau terkejut. Akan tetapi bukankah para cerdik pandai zaman dahulu pernah berkata bahwa orang cerdik harus pandai memilih kawan? Demi tercapainya cita-cita, kalau perlu kawan menjadi lawan dan lawan berbalik menjadi kawan. Berseri wajah Tekuat Lin dan dia memandang kagum. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.